Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk asistensi yang ke-5 ya kayaknya ya. Kita buat modelan sub buat nyari backup momen untuk desain tulangan dan balok. Yang pertama kita buka subnya dulu, terus pilih new model. Satuannya diganti kilonewton dan meter, pilih yang grid only. Terus ini kita ikutin dari tor ya. Kalau di X kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti X directionnya 4, oke udah. Terus Y directionnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y directionnya 6. Terus Z directionnya 1, 2, 3, 4, 5. 5, oke. Grid spacingnya nanti aja diganti. Udah oke. Terus kita lihat grid spacing X itu 4,5, 4,5, 3 ya. Edit grid data. Terus modify. Ini diganti spacing. Ini tadi 4,5, 4,5, 3. Terus yang Y itu Y di sini kan kurang ya. Coba di AutoCAD tadi kita gambar. Nih, berarti 2, 3, 2, 1, 4. 2, 3, 2, 1, 4. 2, 3, 2, 1, 4. 5, 2, 7, 1, 8, 12. Oke. 12 meter ya totalnya. Ya. Terus yang Z itu kita lihat di tor. Itu 1,5, 4, 4, 4. Berarti sini 1,5, sini 4, sini 4, sini 4. Oke. Kalau udah di oke lagi. Nah, ini kan tampak XY ya, XY plan. Terus ini lokasinya bisa dilihat di sini nih, yang warna biru nih. Ini bisa dinaik turunin. Nah, kalau udah ini kita define materialnya dulu. Add new material. Ini diganti konkret. Ini isi F action C sesuai punya masing-masingnya. Misal 25 MPa. Buat per volumenya itu ini diganti ke kilogram dulu coba. Oh, sih. Bentar. Ini pakai yang ini aja nih, 4000 PSI ini di add copy. Terus diganti jadi F action C 25 FPA sesuai masing-masing ya ini F action C-nya. Terus ini berat volume beton kan 2400 kg ya. Ini boleh diisi 2400. Kalau udah ini satuannya kan tadi diganti kilogram dulu baru diisi 2400 ya. Terus ini gantikan newton milimeter buat nentuin ininya nih. Modulus elastisitasnya. Itu cara nentuinnya pastiin dulu newton milimeter unitnya, baru 4700 kali akar F action C. Akar itu kan pangkat setengah ya, berarti F action C-nya di pangkat setengah. Nah, ini 23.500, terus spesifik konkret kompresifnya ini isi 25 sesuai MPa F action C kalian. Terus ini kalau udah balikin lagi ke kilonewton meter. Cek dulu sebentar. Oke. Terus di oke aja, terus di oke lagi. Terus kita define pattern. Ini beban matinya udah ada ya. Udah ada. Berarti kita tambah beban hidup. Sekarang kita kasih nama live. Ini biarin aja 0 karena nanti bebannya kita masukin sendiri. Ini add new load pattern. Oke, kalau udah di oke. Terus kita define section properties, frame section. Ini kita add new property aja. Pilih yang konkret. Terus pilih yang rectangular ini buat baloknya ya. Nah, ini buat
satu-satu sesuai ini. Nah, sesuai estimasi tinggi balok itu. Misal kita buat sini B berapa? B1L. Namanya B1L 750/400 karena ini dalam meter berarti 0,75 sama 0,4. Sorry. Sama 0,4, terus materialnya ganti jadi F aksen C 25 MPa. Terus dipilih set modifier ini. Nah, ini moment inertia about to axis dan tri-axisnya ini diganti 0,35 buat balok ya. Nanti buat kolom beda lagi 0,7 nanti buat kolom. Jadi buat balok 0,35 dulu. Terus di OK. Kalau udah nih di OK lagi. Nah, kan udah jadi satu B1L nih. Udah jadi satu, di add copy aja. Nanti namanya diganti B2L misal. B2L itu berapa? 450 250. Ini diganti 0,45 sama 0,25. Nah, set modifiernya kan ikut berubah ya karena kita add copy tadi, bukan add new. Oke, kalau udah di OK lagi, terus dibuat sampai selesai, sampai semua baloknya itu dibuat. Oke, ini udah jadi semua tipe baloknya. Terus kita tambah satu ya, add copy of property lagi. Ini kita kolom ya, tambah K, kasih kode K aja. Itu kita pakai 0,6, lebarnya 0,6. Frekuensinya sama 25 MPa, modifiernya ini yang beda. Ini 0,7, ini juga 0,7. Terus di OK, di OK. Oke. Terus kita define lagi di sini. Section properties, terus area section. Nah, ini pilih yang shell ya. Add new section. Terus ini isi sesuai kode verifikasi masing-masing tuh. Nah, ini berarti ada PL1. Ini ganti F1C25. Tebalnya itu ikut hasil perhitungan. Itu 30 ya plat lantai. Berarti di sini 0,13. Ini juga 0,13. Kalau udah di OK aja. Nah, nanti add copy of section lagi. Ini PL2. Ini sama ya. Ini PL3 kan tebalnya sama tuh. Ini PL4. Nah, ini baru beda nih, PA1. Ini berapa tebal plat atap? Ini enggak terlanjutin warnanya. Misal sama ya, semuanya 110 ya. Berarti 0,11, ini 0,11. Terus di add copy lagi. Ini PA2. Oke. PA3. Oke. Ini PA4. Oke, sama satu lagi ya. Yang di bagian sini buat atap. Ini kan tangga harus ditutup ya atasnya. Berarti ini taruh PA5 kemarin. Oh, udah di OK lagi. Ini kan ada PA5 kalau nggak salah. Nah, ini PA5. Terus di OK. Nah, kita pertama itu gambar balok-baloknya dulu ya. Jadi balok lantai ini kan kita bisa lihat Z-nya ada di 1,5 ya. Nah, sebelum gambar balok kita kasih ininya dulu, join-joinnya. Ini kita ubah ke XZ dulu, XZ. Nah, ini kan di depan ya, ada di depan. Ini kita klik. Nggak kelihatan.
Bentar. Oke, kita gambar itunya aja dulu, baloknya dulu. Berarti kita mulai dari sini ya, 1,5. Ini kita gambar baloknya dulu. Kita lihat di kodifikasi ini. Ini P1L. P1L itu yang ini, terus ini, terus ini. Berarti di sini kita draw ya, draw frame. Pilih P1L. Yang mana tadi? Oke. Berarti di sini sampai sini ya. Terus ada di sini sama di sini. Terus B2L sorry. B2L itu ini sama bawahnya. Berarti B2L itu di sini, sama di sini. Terus B3L ini ya, yang ini. Ini enggak, ini sama ini. Ini disesuaikan sama kodifikasi masing-masing ya. Ini B3L. Terus B4L 1, 2, 3. Nah, ini balok induknya udah semua nih. Terus kita gambar balok-balok anaknya. BA1L dulu. Ini berarti BA1L. Mana BA1L? Ini ya. Sampai sini. Terus yang BA2L yang mana nih? Ini berarti. Bentar. 1, 2, 3. Oh ya benar. Ini ya. Terus BA3L ini tengah. Terus sama BA4L yang ini sama ini. Ini sama ini. Oke. Kalau udah, ini kan kita close dulu, terus balik ke sini, select mode itu. Terus ini bisa kita replicate ya, kita blok semua. Terus kita edit, replicate. Ini kan kita mau replicate ke atas ya, berarti kita DZ. Nah, isinya DZ sebesar 4. Kenapa 4? Tergantung dengan ini, tinggi antar lantainya ini 4. Kita mau copy sebanyak, tadi kan kita gambar di sini ya, lantai 1. Kita copy sebanyak 1, 2. Nah, yang atap ini kita nggak bisa copy karena nanti beda kan, balok-baloknya pakai BA itu. Nanti gambar ulang yang itu. Nah, ini kita copy sampai lantai 3 dulu. Berarti ini number DZ-nya 4, numbernya 2. Oke, udah ya, udah ke copy. Terus kita naik ke atap. Nih, kita gambar ulang. Pakai kode yang atap. Ini B1A, sorry. Yang mana? B1A. Ini berarti. Terus ini. Terus ini. Terus B2A itu yang ini. Ini. Sama ini. Terus B3A. Ini ya. Jadi ini kalau belum ada yang belum tahu, ini diklik kiri, terus di sini diklik kiri. Nah, kalau mau pindah tempat, diklik kanan dulu, baru klik kiri lagi. Ini yang B3A ya.
Terus B4A ini. Terus balok anaknya BA1A berarti itu yang ini. Oke. BA2A yang ini. BA3A yang ini. BA4A yang ini. Kita cek dulu. Benar nggak? Oke, sama ya, cuma beda di AA-nya doang. Tidak benar. Terus kita ke exit dulu, ke exit view. Ini paling depan. Kita gambar kolom-kolomnya dulu. Nah, ini berarti ganti ya, sectionnya ganti jadi K. Ini kalian gambarnya terserah mau dari atas dari bawah, yang penting sama terus. Jangan yang ini dari atas, ini dari bawah, ini dari atas, ini dari bawah. Misalkan ini gambar dari atas. Ini putus-putus di setiap pertemuan balok ini. Di sini, di sini, di sini, terus ini ke sini. Terus diklik kanan, ulang lagi. Sorry, di sini nggak ada ya. Aduh, respon bentar. Di sini nggak ada kan ya? Coba dilihat di Tor. Nah, di sini kan nggak ada nih. Ini di tengah sini nggak ada. Berarti 1, 2, 3. Cuma ada 3. Berarti di sini ke sini dulu, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Klik kanan, ini lagi. Nah, kalau udah itu kita geser ke ini kan di depan ya. Kita lihat tornya itu dia ada di depan, terus di jarak 2 meter sama di jarak paling ujung nih. Nah, ini kita mau replicate juga percuma ya karena cuma jaraknya beda-beda gitu. Jadi kita mundur aja sekali. Ini kita lihat Y-nya udah di 2 meter, udah sesuai sama tor. Ini kita gambar lagi kolomnya sini, 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 sini. Terus ini kayak tadi ya sama petis. Terus ini kita ke paling belakang. Ini paling belakang belum? Belum ya? Oke, ini. Ini gambar lagi. Oke. Kalau udah itu kita close aja nih dulu. Terus ke sini, klik ini lagi dari paling depan dah. Nah, ini kita kasih tumpuan ya sesuai soalnya tuh. Kan jepit di sini. Berarti ini assign, diklik tiga-tiganya, assign, join, restrain, ini jepit. Nah, terus kita balik lagi ke kolom yang kita gambar tadi, ini diklik juga sini, sini, assign, join, restrain, pilihan jepit. Sama satu lagi di paling belakang. Assign, ntar diklik dulu. Klik dulu, baru di assign, join, restrain, pilih yang jepit. Nah, kalau udah gini kita balik lagi ke XY plane ya. XY plane kita ke paling bawah dulu. Ke lantai 1 maksudnya. Kalau paling bawah kan pondasi tuh. Lantai 1 ini kita gambar platnya ya, sesuai ini. Sesuai kodifikasi ini. Misal yang pertama kita gambar PL1 dulu, kita pilih nih rectangular area elemen ini. Terus pilih yang PL1. Masih plat lantai nih, PL1. Terus kita nih sama caranya. Ini ke sini juga. Ini ke sini. Ini ke sini. Itu PL1 ya. Terus PL2 itu yang mana PL2? Itu. Ini ke sini.
sorry, ini PL2, terus PL3 yang itu, terus PL4, sorry, ini belum diganti ya. Ntar kita ulang aja deh. Oke, dari sini ulang ya. PL1 tadi ada salah, ini PL1, terus ganti dulu PL2 yang ini, terus ganti lagi PL3 yang ini, ganti lagi PL4 yang ini, terus di escape dulu. Nah di sini kan kosong ya karena tangga, jadi nanti kalian klik aja nih platnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalian edit, replicate 4 ya, DZ nya 4, numbernya 2 ya. Kita gambar ya 2, karena di atap nanti kalian gambar ulang karena kan beda ya PA dia. Ini oke. Nah, dia udah replicate ke atas, terus kita naik ke paling atas, ke atap, kita gambar ulang dari PA1, terus PA2, terus PA3, terus PA4, sama satu lagi penutup tangganya itu PA5. Oke, udah ini di close, balik lagi ke sini, terus kita coba lihat exit plan dulu ya. Nah ini kita sekarang mau masukin berat pembebanan di platnya sama di balok-baloknya. Yang pertama kita ke lantai 1 dulu. Sini. Ini kita masukin pembebanan itu berdasarkan pembebanan yang kita hitung kemarin. Pembebanan plat lantai. Tapi di sini kalau buat di sub itu yang kita masukin tuh yang beban mati sama beban hidup. Nah, beban matinya itu juga kita kurangin dengan berat sendirinya. Jadi di sini ini dikurang sama nih. Ini tetap ini untuk sub ya, nanti kalian buat sendiri. Terus buat plat atap juga sama, ini dikurangin sama berat sendirinya. Nah, terus beban hidupnya tetap ini untuk sub ya. Nah, nanti di sini kalian tinggal klik ini plat. Misalkan kita coba di lantai 1 dulu, PL1 dulu, atau enggak gini deh, ini kan bisa cepet ya, jadi kan di sub ini ada bisa langsung ngebedain plat 1 arah dan plat 2 arah. Nah, jadi pembebanannya juga beda antara plat 1 arah dan plat 2 arah. Kita select aja biar cepet, select properties, area section. Nah, ini kita select yang plat-plat 2 arah dulu aja. Berarti yang lantai dulu ya, yang atap kan beda pembebanannya. Jadi kita select yang plat lantai yang 2 arah. Berarti ada PL1, PL1, PL2, PL3, PL4 kan 1 arah, nggak usah dulu. Terus di OK. Nah ini udah ke select kan, yang 2 arah ini di semua lantai juga nih kalau mau lihat nih. Tuh, di semua lantai kecuali di atap. Karena di atap kan PA. Kalau udah itu kita assign area loads terus uniform to
frame. Nah, ini pilih yang beban dead ya, beban dead dulu. Baru kita masukin nilai yang pembebanan plat lantai ini 2,408 ini. Kita copy, taruh di sini. Load. Nah, ini di sini kita ganti jadi two way dulu. Karena kan kita tadi selectnya plat-plat 2 arah ya. Oke, kalau udah nih replace atau add sama aja. Karena masih awal ya. Terus di OK. Nah, terus setelah udah 2,41 ya. Ya. Kita select lagi yang sama. Properties, area section, PL1, PL2, PL3. PL1, PL2, PL3. Oke. Itu di assign lagi area loads, uniform to frame. Ini diganti jadi live, terus diisi beban hidup sesuai fungsi bangunan ya. Ini tetap two way, left, replace, oke. Nah, sekarang bisa dicek nih salah satu misal. Itu loadnya udah ada 2, beban mati sama beban hidup. Nanti di select lagi yang plat atap atau yang plat satu arah dulu deh. Properties, area section, PL4 doang berarti ini di semua lantai kena berarti ya. Aduh, bentar, auto responding. Nah, ini di semua lantai kecuali atap dapat ya dia ke select. Terus ini di assign lagi area load uniform to frame. Nah, ini diisi date-nya dulu dah. Coba date-nya dulu pakai yang tadi. Di copy tapi ininya diganti jadi one way. Karena dia PL4 plat satu arah. Oke. Terus di select lagi properties area section PL4 ya. Nah, ini di assign lagi area load yang beban hidup sekarang 1,92 tadi. One way juga. Oke. Nah, ini plat lantai semuanya udah keisi beban ya. Ini memang hilang ya tulisannya tapi bebannya tetap ada. Terus sekarang kita select yang plat atap. Yang 2 arah dulu. Berarti PA1 sampai PA3 sama PA5 ya. PA5 itu 1 arah atau 2 arah? 4 bagi 3. Oke, 1 arah ya. 2 arah berarti PA1, PA2, P3, PA5. Ini di select oke. Nah, kita lihat paling atas. Udah ke select ya. Selain yang ini PA4, terus kita assign lagi kayak tadi area loads uniform to frame. Ini yang dead dulu. Ini berarti two way. Nilainya itu masukin yang ini, yang pembebanan plat atap, bukan yang plat lantai. Udah ini di copy paste, terus oke. Terus di assign lagi, bentar di select lagi. Properties, area section, itu pilih yang PA4. Enggak. Ini yang beban hidupnya dulu, lupa. Berarti masih yang PA1, PA2, P3, PA5. Itu di assign lagi area loads uniform to frame yang live beban hidupnya. Beban hidup atap berapa? 0,96. Oke. Cek dulu. Oke, udah ada. Terus kita select yang plat satu arahnya. Sama aja sih caranya nih. P4 oke, assign area load uniform to frame. Ini ganti jadi one way. Beban hidup dulu boleh, oke. Terus assign select properties area section P4. Ini assign area loads uniform to frame. Terus kita masukin ini one way, oke, dead, oke. Nah, terus ini kalau udah ini kita save dulu ya, save dulu biar nggak hilang. Oke, terus kita di ini kan pembebanan di plat ya. Kita udah masukin sesuai hasil perhitungan kita. Nah, di bangunan itu kan pasti ada dinding-dinding kan, dinding-dinding di sekelilingnya. Nah, ini kita asumsi aja nih.
mau disamain juga boleh, mau dibedain juga boleh. Kalau aku asumsinya gini, jadi dinding itu cuma ada di balok-balok induk aja nih. Jadi di sini dinding, sini dinding, ini dinding, dinding, ini dinding juga, ini dinding juga, ini dinding. Pokoknya dindingnya itu cuma di balok induk. Jadi di balok anak nih nggak ada dinding. Terserah ntar mau pasang partisi lain, misalkan di existingnya, di kenyataannya. Serah, itu kita asumsi aja buat perhitungan. Nah, buat dinding itu kita ada perhitungannya sendiri. Kayak gini ya. Jadi kan tadi asumsinya balok induk aja yang dipasang dinding. Jadi B1L, B2L, B4, 3L, B4L. Nah, BA atau balok atap, balok induk atap itu nggak usah dipasang dinding. Ngapain pasang dinding di atap? Terus ini H baloknya ngelink ke itu ya, ke estimasi dimensi. Ini jadiin meter dulu. Terus H dinding. Nah, H dinding ini kita bisa lihat di tor nih kan. Tinggi antar lantai kan 4 meter ya. 4 meter. Tapi kan kepotong sama balok ini. Jadi 4 meter ini floor to floor. 4 meter, 4 meter. Nah, jadi kita pakainya nih, dikurangin sama apa namanya? Tinggi balok. 4 meter dikurangin tinggi balok buat nyari tinggi dinding. Oke, lanjut ya. Jadi udah dapat tinggi dinding buat masing-masing balok. Terus ini berat volume dinding itu buat bata merah, coba dicari lagi, nanti terserah mau ikutin ini juga nggak apa. Itu 117 kg per meter. Nah, ini kan mau dijadiin kilonewton, berarti dibagi 1000 kali 9,81 kilonewton per meter persegi. Terus ini dikali dengan tinggi dindingnya buat nyari dinding. Jadi gamma dinding, berat volume dinding dikali H dinding, tinggi dinding. Ini dikali terus ditarik aja ke bawah. Nah, itu kita masukin di sini pembebanan balok. Misalkan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu B1L. Berarti kita select propertiesnya, select kayak tadi properties, tapi ini frame section. Pilih yang B1L. Nanti dia kepilih semua tuh B1L. Kalau mau kita lihat di exit nih. Nah, itu B1L kan kepilih semua ya. Ya, B1L tuh kepilih semua tuh. Udah. Terus kita assign frame load distribute. Pilih yang beban mati ya, karena dinding kan selalu ada di situ, nggak mungkin bergerak-bergerak. Kita pilih loadnya itu berapa tadi? 3,730 nya buat BL1 nya, BL1 dulu. Aduh, not responded. Oh enggak. Oke. Terus kita select lagi. Tapi ini kita cek dulu di yang lain. Oke, udah ada ya. Sip. Terus kita select dulu BL2. Select BL2 B2L ya, B2L. Oke. Ini kita assign lagi frame load distribute. Nilainya dead, masukin yang ini. Yang untuk BL2. Oke. Terus select lagi BL3. B3L. Ini oke ya. Terus assign lagi frame load distribute, nilainya masukin sesuai B3L. Oke. Terus satu lagi. B4L. Ini di assign B4L mana nih? Oh iya, Z ya, apa-apa. Ini di assign frame load distribute, isinya yang ini. Oke, terus di oke aja. Udah ya, ini di save dulu. Terus kalau udah itu kita cek ini. Kita define load case-nya dulu. Udah, oke. Terus berhenti. Sabar. Terus kita coba di load pattern oke udah. Kita ke mesh source, ini mesh source. Ini from load ya. Kita pilih from loads. Ini kita add 1,
date-nya 1, live-nya kita isi 0,5 aja. Oke, terus kita ke define load combination. Ini kita pakai apa aja ya, kebutuhan 1 kayaknya cuma ini nih, 1,2D plus 1,6L ya. Ini berarti date-nya 1,2 di add, live-nya 1,6 di add, sama ini add copy lagi sama 1,4D. Berarti live-nya dihapus, ininya 1,4. Oke, terus oh iya, sama itu deng, buat biaya geser itu kalau nggak salah 1,2D plus 1L. Nggak apa-apa dibuat ini aja dulu, nanti bisa diganti kok. Berarti 1,2 date-nya modify, live-nya itu 1 ya, kan 1L di add. Oke, terus di oke. Nah, ini kayaknya udah semua sini. Kita cek dulu. Oke. Coba kita run aja ya, kita coba run. Ini udah di run semua. Nah, udah ya, berarti coba kita di sini. Kita lihat BMD-nya. Buat yang nih 1,2D plus 1,6L. Ntar ini di mana nih? Nah, ini biasa nih. Suka kayak gini emang subnya. Kita close dulu dah. Terus kita buka lagi. Kecil banget. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti kan di tor itu ada ini ya, dikasih tahu. Tar dipanggil. Oke, jadi kan di tor itu ada ini ya, diminta di soalnya. Rencanakan dimensi dan kebutuhan tulangan lentur maupun geser dari balok anak as D2 lantai 3 dan balok induk as D1 D3 pada lantai yang sama. Berarti kita lihat di sini balok induk dulu ya, misal ya, balok induk D1 D3. Berarti as D1 itu yang ini, as D3 itu yang ini. D1 sampai D3 berarti yang ini ya. Baloknya yang direncanakan yang ini. Ini kalau dikodifikasi kita lihatnya itu B1L ya. Ini kan B1L. Nanti kita ini berarti kita yang ini. Kita lihatnya. Nih. Yang ini kan persis ya. Dia kan di paling belakang. Ini udah paling belakang nih. Paling belakang terus lantai 3. Berarti yang ini. Nanti rekap momennya ambil dari sini. Untuk balok anak itu as B2 D2 berarti yang ini BA1L. Berarti di lantai yang sama ya. Berarti kita ngelihatnya YZ nih. Sorry, ini 3D deh. Yang ini YZ. Ini kita di sini. Nah, ini nanti yang diambil. Lantai 3 ya kan. 1, 2, 3. Nanti rekap momen itu kita bahas di asistensi berikutnya aja. Sekalian sama desain tulangan lentur balok ya. Nah, ini asistensi kali ini kayaknya sekian dulu. Nanti tugasnya itu buat yang ini kalian silakan
buat subnya ini ya, masing-masing kelompok itu nanti dibuat laporannya. Jadi laporan subnya itu berupa screenshot atau step-step tahapan kalian buat sub ini, mulai dari buat grid, section property segala macam sampai my source tadi, pokoknya diikutin aja. Itu di screenshot, ditulis tahapannya apa, ini ngapain, ini buat apa, buat section properties, ini nambah my source, ini nambah load pattern ya, pokoknya ditulis lah, biar jadi nanti aku ngoreksinya itu berdasarkan kata-kata yang ditulis sama gambar yang dicantumin itu. Jadi misalkan kata-katanya nulis buat section properties, gambarnya juga ternyata benar buat section properties, berarti kan stepnya udah benar ya. Nah, kalau beda itu berarti ada yang salah tuh, nanti tanggung sendiri buat kelompoknya. Gitu ya, jadi tugasnya nanti ini tak upload lagi di Google Classroom bareng tugasnya. Deadline-nya sama ya, seminggu. Jadi hari ini kita asinkron aja dulu. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.